Tiba di kampung halamannya di Cirebon, 5 jenazah korban meninggal kebakaran gudang perabotan di Bekasi disambut isak tangis keluarga. Satu persatu, jenazah dikeluarkan dari ambulans untuk disalatkan di masjid. Ribuan warga yang mengenal korban ikuti salat jenazah sebelum kelima jenazah dimakamkan berdampingan di TPU desa setempat. Warga mengenal keluarga pengusaha perabotan rumah tangga tersebut sebagai orang yang baik dan dikenal dermawan di kampungnya. Warga sini banyak kehilangan, Pak. Ya sangat kehilangan, banyak ada tim pemancing yang sangat kehilangan. Dia kalau ke sini, kalau hiburannya dia beli ikan, ditabur, bareng-bareng mancingnya. 5 orang yang merupakan satu keluarga meninggal dunia setelah toko mereka yang juga dijadikan gudang perabotan plastik terbakar hebat di Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Terjadi kebakaran. Para korban terdiri dari pasangan suami istri, kedua anaknya, serta satu keponakan korban. Istri pemilik toko diketahui dalam kondisi hamil 7 bulan. Jenazah kelima korban ditemukan berpelukan di kamar mandi. Ya sementara informasi tadi kelihatan terjebak dengan api ya, karena api diketahui dari depan, mereka ini kejebak mengamankan diri di kamar mandi ya. Akhirnya terjebak di kamar mandi. Ada saksi dari karyawannya yang mana karyawan akan menolong di kamar mandi menjebol tembok, mana tembok tidak bisa kejebol, karyawannya pun tidak bisa bernapas. Akhirnya karyawannya yang 5 orang ini menyelamatkan diri. Kondisi jenazah gimana, Mbak? Sementara ya namanya luka bakar ya ada yang sedikit karena asap ya, tidak bisa menapas. Akhirnya jenazah kita evakuasi, kita bawa ke rumah sakit RSUD Kota Bekasi. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Namun polisi melakukan olah TKP dan kumpulkan barang bukti untuk menentukan penyebab pasti kebakaran. Dari Cirebon dan Bekasi, To Iskandar dan Rahmat Hidayat melaporkan. Dampak cuaca buruk yang melanda Jakarta, sebuah pohon asam dengan tinggi 40 meter di Jalan Kalipasir, Menteng, Jakarta Pusat, tadi malam tumbang dan menimpa atap rumah dan atap dapur warteg, serta gerobak pedagang. Tumbangnya pohon juga menutup jalan sehingga pengendara tak bisa melintas. Petugas Damkar dan PPSU Kecamatan Menteng dikerahkan untuk mengevakuasi batang pohon. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Kan tadi kan hujan gede terus angin, mungkin kan karena pohonnya udah tua ya, udah ini banget. Jadi ya udah berasa sih goyang-goyang dia, akhirnya kan bujuk itu retak-retak di sini aja ada tukang es nih di sini nih. Lari dia langsung. Sementara itu, permukiman padat penduduk di Jalan Soleh Kebonjeruk, Jakarta Barat terendam banjir pasca Jakarta dilanda hujan lebat sejak siang. Banjir setinggi 60 cm merendam puluhan rumah warga. Banjir ini juga diperparah dengan meluapnya aliran Kali Sekretaris yang tidak mampu menahan debit air. Warga menolak mengungsi dan memilih bertahan di rumahnya masing-masing karena banjir memang kerap terjadi di wilayah ini. Banjir dan pohon tumbang yang terjadi di Jakarta akibat cuaca buruk yang terjadi sejak siang. Di Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, arus lalu lintas macet karena terendam banjir hingga 50 cm. Sejumlah kendaraan bermotor yang nekat melintas mogok sehingga harus dituntun pengendaranya. 2 mesin pompa dikerahkan untuk mempercepat surutnya air. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Pemirsa, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP mengeluarkan keputusan memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatannya sebagai Ketua KPU Republik Indonesia. Dalam putusan yang sama, Hasyim Asy'ari juga dicopot dari jabatannya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari dicopot dari jabatannya setelah putusan DKPP dikeluarkan.
Putusan DKPP memberhentikan Hashim Asyari berdasarkan kasus yang dihadapi oleh Ketua KPU ini terkait dugaan tindak asusila pada salah satu anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Dalam konferensi pers yang diadakan di gedung KPU RI, Hashim Asyari didampingi oleh 5 anggota KPU lainnya menyampaikan bahwa dirinya berterima kasih karena dibebas tugaskan dari amanah sebagai Ketua KPU. Sebagaimana yang sama-sama teman-teman jurnalis ketahui bahwa DKPP telah membacakan putusan perkara di mana saya jadi teradu. Dan sebagaimana diketahui, substansi dari putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Pada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi, berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sebelumnya, pembacaan putusan pemberhentian Hashim Asyari karena terbukti melanggar kode etik digelar di ruang sidang DKPP Jakarta Pusat. Namun Hashim tidak menghadiri langsung sidang putusan tersebut, melainkan secara daring. Dari Jakarta, Hamzah Aswan, Nadifa Aidien melaporkan. Dan tenaga ahli kantor staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin menanggapi pencopotan Hashim Asyari sebagai Ketua KPU. Ali menegaskan keputusan DKPP akan ditindaklanjuti dengan keputusan Presiden maksimal 7 hari setelah dibacakannya putusan. Ini terkait untuk Ketua KPU Hashim Asyari oleh DKPP, insya Allah secepatnya akan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden setelah putusan ini dilakukan oleh DKPP. Dan yang ketiga, saya juga ingin menyampaikan bahwa pemerintah memastikan bahwa pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan secara serentak tetap akan berlangsung sesuai jadwal karena terdapat mekanisme pemberhentian antar waktu untuk mengisi kekosongan anggota. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan kembali digelar dengan agenda mendengarkan saksi yang dihadirkan oleh pihak Peggy. Terdapat 5 saksi dan 1 saksi ahli pidana yang dihadirkan untuk meringankan tersangka Peggy Setiawan. 5 saksi yang meringankan Peggy Setiawan dihadirkan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. 5 saksi diantaranya adalah Soeharsono selaku paman Egy, Dede Kurniawan teman Peggy, Liga Akbar, Agus alias Aceng, dan istrinya yang bernama Diana, pemilik rumah tempat Peggy bekerja. Saksi bernama Agus mengkonfirmasi bahwa Peggy bersama 7 pekerja lainnya berada di Bandung saat pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Mereka menjadi kuli bangunan rumah yang proses pembangunannya dimulai Agustus 2016. Tetapi Agus tidak ingat apakah Peggy pernah meninggalkan proyek di akhir Agustus 2016 ketika pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Peggy, apakah secara fisik saudara mengetahui 8 orang ini wajah-wajahnya? Ya kalau di ini sekarang ya tahu itu Peggy ada. Oke. Ya. Yang saya mau katakan, apakah saudara pernah melihat Peggy di media televisi dan sebagainya, dan saudara pernah bertemu di rumah saudara pada saat membangun kan? Tahunya waktu membangun. Apakah pada saat di antara tanggal 25 Agustus sampai di bulan September Peggy berada atau bekerja di dalam pembangunan rumah saudara? Saya lupa lagi, Pak. Saudara lupa? Ya. Selain itu dalam sidang juga turut dihadirkan saksi ahli hukum pidana sebagai saksi meringankan Peggy. Sunandi Cahya menjawab pertanyaan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan tentang ciri fisik Peggy dan DPO yang sempat dirilis Polda Jawa Barat. Namun Peggy Setiawan tidak sesuai dengan ciri fisik DPO yang dirilis oleh Polda Jabar. Ini bukan si A pelakunya tapi si B. Nah, untuk meyakinkan saya bahwa pelakunya si B gimana? Nah, itu kan saya bilang dengan letter aja, dengan surat yang mulia. Jadi pemohon atau kuasanya tulis surat kepada penyidik. Pak, Bapak salah tangkap, Pak. Yang melakukan ini bukan si A. Nah, ini saksinya dengan lengkap
diajukan saksi-saksi, boleh di BAP saksi-saksinya bahwa itu bukan dia. Suhandi mengatakan jika hal itu terjadi, maka Polda Jawa Barat terindikasi salah tangkap. Kemudian hakim juga bertanya soal bagaimana cara meyakinkan hakim jika seseorang menjadi korban salah tangkap. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menyatakan berkas perkara Peggy Setiawan P19 atau belum lengkap. Berkas perkara dikembalikan ke penyidik Polda Jawa Barat, sementara alat bukti dan juga fakta berkas dianggap belum memenuhi unsur, sehingga Kejati Jabar mengembalikan berkas agar penyidik Polda Jawa Barat dapat melengkapi kekurangan berkas perkara, formil, dan material. Penyidik Polda Jawa Barat memiliki waktu hingga 14 hari untuk menyerahkan kembali berkas perkara tersebut kepada Kejati Jawa Barat. Berkas perkara atas nama tersangka PS terdapat kekurangan formil dan materi. Nanti dilihat dari KUHP itu diatur selama 14 hari. Makanya kita akan lihat. Tapi kalau seandainya pihak penyidik ternyata tidak mampu melengkapi baik formil atau material yang diajukan oleh jaksa, maka kami tinggal menghitung berapa lama masa tahanan Peggy Setiawan, dia harus dibebaskan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam seputar iNews Pagi. 2 mobil mewah bertabrakan di kawasan Pasar Santa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mobil sport mewah Ferrari ini ringsek akibat kecelakaan tersebut. Kondisi mobil sport mewah Ferrari ringsek pada bagian depan dalam kecelakaan yang terjadi di Jalan Walter Mongisidi, kawasan Pasar Santa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mobil Ferrari menabrak bagian belakang mobil mewah Mercedes dalam kecepatan cukup tinggi. Mobil sport Ferrari melaju dari arah Tendian menuju Senopati. Warga menduga pengemudi dalam pengaruh minuman keras hingga menabrak mobil lain dari belakang. Kayak ini Ferrari-nya nabrak Mercy bang tadi. Nabraknya kecepatan tinggi juga, terus yang bawah itu mabuk. Yang kecepatan tinggi dari mobil yang mana? Yang Ferrari. Yang mobil hitam itu? Iya, Ferrari hitam. Berarti ringsek dua-duanya atau gimana? Yang ringsek cuma mobil Ferrari doang bang. Cuma bumper bawah doang. Yang di dalam mobil sport itu ada berapa orang? 2 kan. Tidak ada korban luka dalam kecelakaan ini. Petugas kepolisian langsung memintai keterangan kepada kedua pengendara. Namun pengemudi kedua mobil dan petugas kepolisian enggan memberikan keterangan pada media. Kecelakaan ini ditangani oleh Satwil Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, banjir dan longsor menerjang kota Gorontalo. Sejumlah kendaraan terjebak, beberapa bahkan nyaris tersapu material longsor. Akses jalan Aceh Slamet, Kelurahan Leato, Kota Gorontalo lumpuh akibat diterjang longsor dan banjir. Material longsor tiba-tiba datang bersama banjir bandang, menyapu kendaraan yang tengah melintas. Para pengendara saling membantu membebaskan kendaraan yang terjebak longsor. Namun beberapa kendaraan lainnya terlanjur tertimbun material longsor. Akibat bencana longsor ini, akses jalan antara Kabupaten Bolang, Mongondo Selatan dan Provinsi Gorontalo lumpuh sementara waktu. Pegunungan Tompo Ladang di Kabupaten Maros longsor dan hampir menimpa pengendara yang melintas. Longsor terjadi setelah wilayah tersebut dilanda hujan lebat seharian. Video amatir merekam detik-detik longsor di kawasan Pegunungan Tompo Ladang, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sejumlah pengendara yang hendak melintas di jalan tersebut panik ketakutan dan memilih memutar arah. Longsor merusak pondasi pembatas gunung dan nyaris menimpa alat berat yang terparkir di pinggir jalan. Longsor terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras. Material longsor yang jatuh dari tebing setinggi 12 meter berupa tanah dan bebatuan besar menutup akses jalan warga yang menghubungkan Kabupaten Maros dengan Kabupaten Bone. Akibatnya, arus lalu lintas macet panjang. Longsor sudah dibersihkan, dirapikan dan ditepikan.
sehingga arus lalu lintas sudah bisa dilalui dari arah Bone maupun dari arah Maros. Namun kami himbau untuk tetap berhati-hati untuk seluruh pengendara karena dikhawatirkan akan terjadi longsor susulan. Setelah 4 jam proses evakuasi material longsor, akses jalan bisa dilalui kembali. Namun pengendara yang melintas diimbau tetap waspada melewati kawasan ini. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menegaskan setuju dan tidak mempermasalahkan mahasiswa menggunakan pinjaman online untuk membayar uang kuliah. Menurut Muhadjir, sejumlah perguruan tinggi swasta telah melakukan skema ini dengan memberikan subsidi bunga untuk meringankan beban mahasiswa. Namun ditegaskan, pinjaman online tersebut haruslah yang resmi dan terdaftar di OJK. 3 perguruan tinggi yang sekarang sudah menggunakan pinjol ini untuk membantu pembiayaan mahasiswa. Kan bagus kalau itu perguruan tinggi ikut bertanggung jawab. Ya kan? Perguruan tinggi ikut bertanggung jawab, syukur-syukur perguruan tinggi yang memberi subsidi bunganya, ya, itu saya kira lebih bagus. Gitu ya. Jadi sekali lagi, hilangkan pandangan peyoratif tentang pinjaman online. Bahwa telah terjadi fraud, telah terjadi penyalahgunaan dan terjadi pemerasan melalui fraud, melalui pinjol, itu tanggung jawab tugasnya pemerintah. Ya, wacana penggunaan pinjaman online untuk membayar uang kuliah ini juga menuai kritik. Wacana tersebut dinilai akan menambah masalah baru bagi mahasiswa dan orang tuanya. Mereka yang kesulitan membayar uang kuliah justru akan terbebani dengan bunga tinggi dan biaya yang timbul dari pinjaman online. Paling mendasar adalah gagal bayar. Nah, karena kan kalau misalkan mahasiswa yang sulit untuk membayar UKT, berarti kan memang perekonomiannya rendah. Kalau misalkan diarahkan untuk membayar pinjol, yang dikhawatirkan adalah memberikan beban kepada mahasiswanya untuk pada akhirnya mengganti uang tersebut gitu. Terus kalau misalnya uang kembalinya lama tapi udah ditagih-tagih namanya pinjol kan pasti beresiko banget, yang ada keluarga kita kena, orang-orang terdekat kita kena. Jadi menurut saya tanggung jawab seorang pemerintah, apalagi di Indonesia ini kalau kita lihat nggak semuanya rakyat itu bisa mempunyai uang untuk kuliah gitu. Jadi menurut saya ada beberapa cara yang bisa dilakukan, salah satunya adalah dengan cara beasiswa kepada mereka yang mungkin punya tekad untuk masuk universitas tapi terkendala biaya finansial. Itu bisa banget dilakukan beasiswa karena sangat-sangat berdampak juga kan untuk Indonesia ke depannya. Lalu misalnya juga dengan cara bantuan kepada. Kita ke informasi lainnya pemirsa, liburan panjang sekolah dimanfaatkan keluarga untuk berlibur. Kami akan ajak Anda berwisata sambil bermain perahu kano dan snorkeling di Wahana Wisata Kebun Sagu di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ikuti keseruannya. Selain dikenal dengan sebutan Kota Seribu Goa, wilayah Kabupaten Tuban, Jawa Timur ternyata juga menyimpan potensi wisata bagai taman surga tersembunyi. Salah satu aktivitas yang bisa dinikmati saat momen liburan sekolah seperti saat ini adalah bermain perahu kano dan juga snorkeling di Wahana Wisata Kebun Sagu, Suruhan Eco Park. Lokasi wisata yang berkonsep wisata pantai air tawar ini bisa ditempuh sekitar 10 menit saja dari pusat kota Tuban. Anda bisa menemukan sebuah kebun sagu yang disulap menjadi wahana wisata air dengan telaga yang jernih lengkap dengan pulau-pulau kecil. Selain bisa bermain perahu kano, Anda juga bisa snorkeling, melihat pemandangan indah di bawah air yang dihuni ikan-ikan hias. Bagi anak-anak disediakan tempat yang cukup dangkal serta tak jauh dari pantauan orang tuanya, sementara untuk orang dewasa disediakan tempat khusus. Jadi tidak perlu lagi jauh-jauh mencari laut karena di Kabupaten Tuban ini terdapat wahana snorkeling air tawar. Airnya yang jernih langsung dari sumber mata air serta suasana rindangnya pohon sagu yang mengelilingi tempat ini memberi sensasi kesejukan tersendiri. Ada lagi wahana yang sedang populer di sini, bermain perahu kano. Para pengunjung bisa bermain perahu sepuasnya, selain itu juga bisa menyelam sambil menikmati keindahan bawah air dengan banyak ikan berwarna-warni. Ini kita lagi main kano dan selain main kano juga kita bisa memberi makan ikan. Di sini ikannya memang sengaja dibiarkan di dalam sungai atau apa ya ini namanya. Dan
dibandingkan juga lumayan besar-besar sih, jadi asyik bisa main di sini. Air tentunya jernih, ada banyak ikan dan juga banyak sekali rumput-rumput laut yang biasa disebut di rawa itu gonggong. Dan pokoknya seru. Untuk masuk ke wisata Suruhan Eco Park, Anda cukup membayar Rp20.000 saja per orang, serta sudah bisa mencoba semua wahana yang ada secara cuma-cuma. Selain snorkeling dan bermain kano, pengunjung juga bisa naik perahu menyusuri sungai sembari memberi makan ikan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto melaporkan. Memperingati Hari Anak Nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kembali melakukan Jelajah Sapa. Program rutin tahunan ini menjadi momentum penting untuk mengunggah kepedulian komponen bangsa terhadap anak-anak. Puluhan murid sekolah dasar atau SD dan juga taman kanak-kanak berdialog dan memamerkan kemampuan mereka di depan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Kegiatan yang digelar di Sekolah Inspirasi Indonesia Bekasi, Jawa Barat ini merupakan rangkaian kegiatan Jelajah Sapa dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2024. Program ini menunjukkan kehadiran negara atas pemenuhan hak dan perlindungan anak Indonesia. Dalam program ini, sejumlah bantuan diberikan kepada perwakilan yayasan dan anak berupa kebutuhan pendidikan seperti buku dan tas, sembako, makanan kecil, hingga ikan segar untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka. Oke, kalau gitu, kalau Miss Mary bilang Indonesia. Kita ada bantuan 3 ton ikan yang kita bagi di 11 titik ini. Kemudian juga ada alat-alat sekolah sesuai dengan, kemudian ada buku juga dari Kementerian Pendidikan dan dari kami, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ini adalah pemenuhan kebutuhan spesifik anak. Di 11 titik ini kita dampingi. Gitu. Kita melakukan asesmen sebelumnya, di setiap titik ini tidak sama kebutuhannya ya, kita lakukan asesmen, dari asesmen yang kita lakukan apa yang menjadi kebutuhan mereka itu yang kita. Pemirsa, Menteri Perindustrian yang diwakili oleh Direktur Jenderal Industri Agro, Putu Juli Ardika meresmikan pabrik susu terbaru di Cikarang Delta Mas, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kementerian Perindustrian mengapresiasi kesungguhan perusahaan global yang memperluas investasinya dengan membangun pabrik baru di Indonesia. Menteri Perindustrian Republik Indonesia diwakili Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika meresmikan pabrik susu terbaru Frisian Flag Indonesia di wilayah Cikarang Delta Mas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kementerian Perindustrian menyampaikan apresiasi atas kesungguhan perusahaan global seperti Friesland Campina yang telah memperluas investasinya serta membangun pabrik baru di Indonesia. Pabrik ini merupakan perwujudan dari komitmen untuk menghadirkan produk susu berkualitas tinggi dan bergizi bagi generasi masa kini dan masa depan di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Oleh investasi 3,8 triliun, kalau memang nanti dibutuhkan, ini nanti akan bisa mendukung. Ya. Demikian juga kita mengapresiasi Frisian Flag karena sudah bermitra, ya, terutama untuk mengembangkan peternakan sapi perah di beberapa daerah. If you look forward, we have a great amount of confidence and belief in the future of Indonesia. More than 270 million people, one of the fastest growing countries in the world with a young population. Pabrik susu yang memiliki luas 25,4 hektar ini akan memproduksi 400.000 kg susu segar setiap hari untuk menghasilkan 700 juta kilogram produk susu setiap tahunnya dengan menggunakan teknologi modern yang ramah lingkungan. Investasi sebesar 3,8 triliun rupiah, pabrik baru ini merupakan investasi terbesar perusahaan induk Friesland Campina di seluruh Indonesia. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio bersama jajarannya menyambangi kantor DPP Partai Demokrat di Menteng, Jakarta Pusat. Kehadiran Angela dan para pimpinan Partai Perindo untuk membahas kemungkinan koalisi dalam pilkada mendatang. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyambut kehadiran Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio bersama jajaran di kantor DPP Partai Demokrat di Menteng, Jakarta Pusat. Silaturahmi kedua partai ini guna membahas kemungkinan kolaborasi di pilkada serentak mendatang.
Kesamaan visi misi serta strategi yang dimiliki Partai Perindo maupun Partai Demokrat membuka kesempatan untuk melakukan sinergi. Bisa mewarnai politik nasional. Jadi itu ada satu kesamaan bahwa kita semua partai yang ingin bisa mengakomodir, memfasilitasi generasi muda Indonesia ke depan. Karena kita tahu menuju Indonesia Emas 2045 nanti akan bergantung dari bonus demografi yang dimiliki oleh bangsa kita. Akan terus berlanjut komunikasi politik formal maupun informal antara memang masih butuh waktu. Ada beberapa provinsi termasuk DKI Jakarta yang kita terus sedang menunggu hasil. Komunikasi politik dengan sejumlah partai terus dilakukan Partai Perindo jelang Pilkada serentak 2024. Sebelumnya Partai Perindo juga melakukan komunikasi dengan PKS. Dari Jakarta, Amrina Rida, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Pemirsa, kawanan bajing loncat mencuri truk muatan tembaga saat lalu lintas macet di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Sementara di Belawan, Medan, tawuran sekelompok remaja turut merusak sebuah laundry pakaian. Aksi bajing loncat di kawasan Jalan Raya Bekasi, Tipar Cakung, Jakarta Timur meresahkan warga. Pasti mereka komplotan ini. Enggak, ini yang merah sama biru yang belakang ini. Dalam video yang beredar, tampak dua pria naik ke atas truk bermuatan tembaga dan mengambil muatan tersebut. Sementara satu pelaku lain menunggu sambil mengendarai sepeda motor. Aksi para bajing loncat ini tergolong nekat karena dilakukan saat arus lalu lintas macet. Namun para pengendara yang melihat aksi para pelaku tidak berbuat apapun. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Partai Perindo akan mengeluarkan surat rekomendasi dukungan kepada Siti Rohmi Jalilah untuk maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB 2024. Wakil Gubernur NTB periode 2018-2023 tersebut menjadi kader Partai Perindo yang kini memiliki elektabilitas tertinggi di NTB. Siti Rohmi Jalilah menjadi calon terkuat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB 2024. Memiliki elektabilitas tertinggi dari para pesaingnya, kader Partai Perindo ini akan segera mendapatkan surat rekomendasi dukungan dari partainya. Di NTB sendiri kami juga punya kader yang sangat kuat, sangat mumpuni, yaitu ada Bu Rohmi, yang juga kalau kita lihat surveinya sekarang paling tinggi di NTB. Jadi dalam waktu dekat kita akan mengambil keputusan dan tentu kita akan prioritaskan kader kami sendiri. Siti Rohmi Jalilah yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NWDI memiliki elektabilitas tertinggi dalam bursa calon gubernur NTB. Berdasarkan survei Poltreking, Siti Rohmi Jalilah memperoleh angka elektabilitas sebesar 23,8%, mengalahkan kompetitor kuat yang juga petahana Zulkifli Mansyah 21,3%, dan diikuti lalu Muhammad Iqbal 13,8%. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Jelang Pilkada serentak November mendatang, Partai Perindo menyerahkan rekomendasi dukungan kepada bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Penil Waker dan Saulinus Murib. Rekomendasi juga diberikan kepada bakal calon bupati Kabupaten Dogiai, Provinsi Papua Tengah, Otopianus Petebai. Pasangan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Penil Waker dan Saulinus Murib resmi mendapatkan rekomendasi dukungan dari Partai Perindo untuk bertarung pada Pilkada serentak 2024. Penil Waker yang merupakan kader Partai Perindo ini berkomitmen kuat membangun Kabupaten Puncak untuk mensejahterakan masyarakatnya. Partai Perindo juga memberikan dukungan kepada Otopianus Petebai untuk maju pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Dogiai di Provinsi Papua Tengah. Maka kami jadi bupati, kami prioritaskan meningkatkan ekonomi maupun pembangunan. Itu tujuan kami. Tujuan kami harus pendekatan dengan masyarakat dan di dalam itu kami akan membangun Kabupaten Puncak lebih bagus lagi. Secara garis besarnya adalah saya punya program adalah Dogiai Smart City. Jadi saya mau menciptakan sebuah kota cerdas di Papua sebagai bahan referensi bagi kabupaten yang lain.
Hingga saat ini, Partai Perindo sudah memberikan rekomendasi kepada 45 calon kepala daerah untuk maju dalam Pilkada 2024. Nah, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kepala-kepala daerah ini bisa berkomitmen untuk terus menjunjung tinggi apa yang kita perjuangkan, yaitu kesejahteraan masyarakat dan persatuan Indonesia. Jadi kami memang sudah mencicil dan minggu depan atau 2 minggu dari sekarang akan ada gelombang-gelombang berikutnya. Untuk puluhan calon kepala daerah lainnya di seluruh Indonesia kita akan berikan rekomendasi. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo mengingatkan kepada seluruh kader partai untuk berperan aktif memenangkan calon yang didukung di masing-masing daerah. Dari Jakarta, Aulina Iyasha Dederudi, iNews melaporkan. Partai Perindo mendukung kadernya untuk maju dalam Pilkada serentak 2024. Di antara para kader partai pimpinan Haritanu Sudibyo ini yang diberikan surat rekomendasi adalah bakal calon Bupati Labuhan Batu Selatan Ferry Syahputra Simatupang dan bakal calon Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Mahyunadi. Kader Partai Perindo, Ferry Syahputra Simatupang, mendapat dukungan untuk maju sebagai bakal calon Bupati Labuhan Batu Selatan pada Pilkada serentak 2024. Sebagai kader, Ferry akan menjalankan program sesuai dengan visi misi Partai Perindo dalam mensejahterakan masyarakat dengan membangun infrastruktur secara merata. Partai Perindo juga mendukung kadernya Mahyunadi sebagai bakal calon Wakil Bupati Kutai Timur yang berpasangan dengan petahana. Kami dari kader Perindo hari ini melihat pembangunan itu hanya setumpuk-setumpuk dan itu dilakukan di kota. Jadi hari ini kami ingin pembangunan itu merata sampai ke tingkat desa dan dusun. Apabila ADD tidak mampu, kami akan bantu dari dana APBD. Tentunya sebagian kita melanjutkan program-program yang sudah ada, ya standar lah program-program kabupaten, yaitu mengetaskan peningkatan sumber daya manusia. Karena saya calon wakil, maka akan menyesuaikan dengan program-program beliau. Partai Perindo memastikan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang didukung memiliki pengalaman dan rekam jejak dalam bermasyarakat. Nah, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kepala-kepala daerah ini bisa berkomitmen untuk terus menjunjung tinggi apa yang kita perjuangkan, yaitu kesejahteraan masyarakat dan persatuan Indonesia. Jadi kami memang sudah mencicil dan minggu depan atau 2 minggu dari sekarang akan ada gelombang-gelombang berikutnya. Untuk puluhan calon kepala daerah lainnya di seluruh Indonesia kita akan berikan rekomendasi. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo meminta seluruh kader untuk memenangkan bakal calon yang didukung dalam Pilkada serentak 2024 mendatang. Dari Jakarta, Aulina Iyasha Dederudi, iNews melaporkan.